Dia mengamati, menganalisis, menguji, bukan secara sadar tetapi secara naluriah. Setiap lirikan, setiap kata, setiap keheningan, dia mengevaluasi apakah kamu layak dihormati atau hanya pilihan sekali pakai lainnya. Dan saat kamu menyerah lebih dulu, entah karena kebutuhan, kelemahan emosional, atau keraguan sedikit pun, kamu kehilangan segalanya, bukan hanya ketertarikan tetapi juga rasa hormat. Dan begitu rasa hormat hilang, tidak ada hal lain yang penting. Ini bukan permainan, ini adalah bertahan hidup, dan jika kamu tidak mengerti apa yang terjadi, kamu akan jatuh ke dalam perangkap yang sama yang telah menghancurkan kepercayaan diri pria selama beberapa generasi. Inilah mengapa dia menjauh ketika kamu mulai lebih peduli, inilah mengapa dia menguji kekuatan emosionalmu, dan inilah mengapa begitu banyak orang merasa tidak berdaya dalam hubungan. Tetapi itu berakhir sekarang. Jika kamu lelah dimanfaatkan, dibuang, dan diabaikan, perhatikan baik-baik karena hari ini aku akan menghancurkan ilusi dan mempersenjatimu dengan perubahan pola pikir paling dahsyat yang pernah kamu dengar. Komentari, aku menolak untuk menyerah, di bawah jika kamu siap untuk bangun. Jika kamu pernah merasa diabaikan, tidak dihormati, atau dijauhi, itu bukan kebetulan, itu adalah seleksi yang disengaja. Wanita tidak mengujimu untuk bermain-main, mereka melakukannya untuk menyaring kelemahan. Jika kamu gagal dalam ujian ini, kamu tidak akan pernah dipandang sama lagi. Kamu bisa saja baik, penyayang, setia, tetapi jika kamu menyerah di bawah tekanan emosional, dia tidak akan pernah menghormatimu lagi. Ini bukan tentang penampilan, bukan uang, bahkan bukan pesona. Ini tentang kehadiran, ketahanan, dan kendali. Mereka yang tidak mengerti ini menjadi pelayan emosional yang terus-menerus mengejar persetujuan. Mereka yang mengerti ini menjadi magnetis, dihormati, didambakan, dan hari ini aku memberimu cetak biru yang tepat untuk berada di kelompok kedua. Nomor 1, dia mengawasi setiap gerak-gerikmu saat kamu menjalani harimu tanpa menyadari. Dia menganalisis segalanya, mengamati bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu bereaksi, bagaimana kamu membawa diri. Wanita tidak memilih pria secara sadar, mereka merespons sinyal-sinyal diam, kuat, tak terucapkan yang memberitahunya apakah kamu pria yang bisa dia hormati atau pria yang akan dia buang begitu dia menemukan seseorang yang lebih kuat. Dan kenyataan pahitnya adalah kebanyakan pria gagal dalam ujian bahkan sebelum mereka menyadari sedang diuji. Kamu mungkin berpikir hubungan adalah tentang menjadi orang baik, tentang bersikap ramah, tentang menunjukkan bahwa kamu peduli, tetapi semua itu tidak penting jika kamu menunjukkan kelemahan, ragu-ragu sebelum berbicara, dia memperhatikan, kamu memutus kontak mata lebih dulu, dia mencatatnya, kamu bereaksi secara emosional, dia menyimpannya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia secara naluriah mengujimu, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, untuk memastikan bahwa pria yang dia pilih adalah pria yang dapat menahan tekanan, mengatasi kesulitan, dan mempertahankan pendiriannya bahkan ketika dunia menentangnya. Karena jika kamu menyerah pada ujian-ujian kecil, keheningan, jarak emosional, perubahan suasana hati, bagaimana dia bisa mempercayaimu untuk menghadapi tantangan yang sebenarnya, tantangan hidup, keluarga, kepemimpinan. Dia perlu tahu pada tingkat terdalam bahwa kamu tidak tergoyahkan. Tetapi kebanyakan pria hancur begitu dia menjauh, mereka panik. Mereka mengirim lebih banyak pesan, mereka menelepon, mereka bertanya apakah ada yang salah. Mereka pikir mereka menunjukkan perhatian, tetapi yang sebenarnya mereka tunjukkan adalah kebutuhan, dan kebutuhan adalah kematian. Begitu dia merasakan bahwa dia memiliki kekuatan emosional yang lebih besar darimu, bahwa dialah hadiahnya dan kamu mengejar validasinya, dia kehilangan rasa hormat, dan rasa hormat yang hilang tidak pernah kembali. Coba pikirkan ini. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pria yang tampaknya tidak peduli, yang tidak mengejar, yang tidak terus-menerus menghubungi, adalah pria yang paling diinginkan wanita? Itu bukan karena mereka bermain-main, itu karena mereka tidak menyerah, mereka mempertahankan pendirian mereka, mereka tidak bereaksi, mereka mengerti bahwa nilai mereka bukan pada responsnya, tetapi pada kehadiran, tujuan, dan arah mereka sendiri. Dia perlu tahu kamu bisa menghadapinya saat dia terburuk, bahwa ketika dia dingin, jauh, atau mengujimu, kamu tidak kehilangan kendali. Karena jika kamu tidak bisa mengatasi itu, dia tidak akan pernah mempercayaimu dengan hal yang lebih besar. Ujian sebenarnya bukan pada apa yang kamu katakan, tetapi pada apa yang tidak kamu lakukan. Jangan mencari validasi,
jangan terlalu banyak menjelaskan, jangan panik ketika dia menjauh. Ketika dia mengujimu, lulus ujian dengan tidak melakukan apapun. Nomor 2, mengapa kamu merasakan dorongan untuk mengejar? Sejak kecil kamu telah dikondisikan untuk mencari persetujuan. Masyarakat memberitahumu untuk menjadi pria baik, untuk membuktikan diri, untuk memenangkannya dengan bersikap menyenangkan, pengertian, dan selalu ada. Lalu, ketika kamu mengikuti naskah itu, kamu diabaikan karena perilaku mencari validasi itu menjijikkan. Saat kamu mencoba meyakinkannya bahwa kamu layak, kamu memberitahunya bahwa kamu tidak layak. Pria yang mengejar kalah karena orang tidak menghargai apa yang datang dengan mudah. Lihat sekelilingmu, pria yang disegani bukanlah mereka yang terus-menerus membuktikan diri, mereka adalah mereka yang ada di dunia mereka sendiri, bergerak maju dengan atau tanpa persetujuan. Dia tidak menginginkan pria yang membutuhkannya, dia menginginkan pria yang diinginkan oleh banyak orang tetapi memilihnya. Dan saat dia merasakan bahwa kamu lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkanmu, dia kehilangan semua ketertarikan. Kamu mungkin berpikir kamu bersikap romantis, menunjukkan bahwa kamu peduli, memberinya perhatian, tetapi baginya itu adalah kelemahan. Saat kamu mulai mengirim pesan lebih banyak darinya, menyesuaikan rencanamu di sekitarnya, mencoba memperbaiki hal-hal yang tidak perlu diperbaiki, dia mulai merasa tercekik. Dia mulai berpikir, mengapa dia sangat membutuhkanku? Jika dia benar-benar pria seperti yang kukira, dia tidak akan sebegitu putus asa untuk mendapatkan persetujuanku. Lalu dia menjauh, dia membalas lebih lama, dia menjadi dingin, dan alih-alih mempertahankan pendirianmu, kamu mengejar lebih keras. Saat itulah dia kehilangan semua rasa hormat padamu. Inilah siklus yang membuat pria terjebak. Jalan keluarnya adalah berhenti mengejar sepenuhnya. Saat dia menjauh, biarkan dia pergi. Saat dia bertingkah dingin, fokus pada dirimu sendiri. Saat dia membuatmu meragukan diri sendiri, jangan bereaksi. Itu membuatnya gila ketika kamu tidak bereaksi. Mengapa? Karena dia terbiasa dengan pria yang memohon, dia terbiasa dengan pria yang membuktikan diri, tetapi ketika dia bertemu pria yang tidak menyerah, yang tidak gentar, yang melanjutkan jalannya seolah-olah tidak ada yang berubah, dia merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan, rasa hormat. Dan rasa hormat menumbuhkan ketertarikan. Kamu harus menjadi begitu solid, begitu tak tergoyahkan sehingga apapun yang dia lakukan tidak mengubah arahmu. Dia menjauh, kamu menggandakan tujuanmu. Dia mengujimu, kamu tetap acuh tak acuh. Dia menjadi emosional, kamu tetap tenang, stabil, tidak tergerak. Dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak terpengaruh, dan tiba-tiba dialah yang mulai mengejar. Inilah mengapa beberapa pria selalu punya pilihan, selalu menarik perhatian, sementara yang lain diabaikan, dijadikan teman, dan dibuang. Perbedaannya bukan penampilan, bukan uang, itu adalah kehadiran. Satu pria bergerak dengan kepastian, tujuan, dan kendali, yang lain mencari persetujuan, validasi, dan izin. Tebak mana yang dia hormati. Tebak mana yang dia tetap setia bahkan ketika masa-masa sulit. Tebak mana yang dia sesali kehilangannya. Yang tidak menyerah. Dan itulah kebenaran paling brutal dan paling kuat yang pernah kamu dengar. Nomor 3, kekuatan kendali emosional. Sementara segala sesuatu dalam tubuhmu menyuruhmu untuk bereaksi, menjelaskan, memperbaiki, atau mengejar, pahamilah ini, kendali emosionalmu adalah senjata paling ampuh yang kamu miliki. Jika kamu menguasainya, kamu menang dalam hubungan, dalam bisnis, dalam hidup. Jika kamu gagal, kamu kehilangan segalanya. Pria yang tidak dapat mengendalikan emosinya adalah pria yang akan selalu dikendalikan oleh orang lain, dan dia tahu ini. Wanita tidak menginginkan pria yang hancur di bawah tekanan, mereka tidak menginginkan pria yang bereaksi secara emosional ketika diuji, mereka menginginkan pria yang dapat mempertahankan pendiriannya di tengah kekacauan, yang dapat mempertahankan kerangka dirinya bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya dirancang untuk menggoyahkannya. Dan jika kamu tidak bisa, kamu akan selalu terjebak dalam siklus diuji, gagal, dan dibuang. Setiap kali kamu membiarkan emosi mengambil alih, kamu mengirim pesan bahwa kamu bukanlah batu karang yang bisa diandalkan, dan begitu keyakinan itu terbentuk, kamu tidak akan pernah pulih. Dia tidak akan memberitahumu bahwa dia sedang mengujimu, dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia melakukannya, tetapi dia akan memancing emosimu, dia akan memberimu perlakuan diam, dia akan mengatakan hal-hal hanya untuk melihat bagaimana kamu bereaksi, dan saat kamu menyerah, kamu gagal dalam ujian.
Kebanyakan pria salah langkah di sini, mereka bereaksi, mereka panik, mereka mulai menjelaskan diri mereka sendiri, mencari kepastian, mencoba membuatnya merasa lebih baik padahal dia tidak pernah mencari itu sejak awal. Dia tidak ingin kamu mengejarnya, dia ingin kamu membuktikan bahwa kamu bisa berdiri teguh apapun yang dia lemparkan padamu. Inilah mengapa pria dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan tidak pernah kesulitan dalam hubungan, karena apapun yang terjadi, dia menjadi murung, dia menjauh, dia melemparkan drama ke arah mereka, mereka tetap tenang. Dia ingin tahu apakah dia pergi, kamu akan runtuh. Jika dia menguji kesabaranmu, apakah kamu akan menyerah? Jika dia bertingkah dingin, apakah kamu akan mengejar? Pria lemah mengejar, pria kuat tetap fokus pada misinya sendiri. Dia tidak bereaksi karena dia terlalu sibuk bergerak maju. Seorang wanita akan menghormati pria yang dapat melewati semua ujian emosionalnya dan tetap tak tergoyahkan, bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia bermain-main, tetapi karena dia terlalu menghargai dirinya sendiri untuk membiarkan emosi mendikte tindakannya. Dan disinilah kebanyakan pria kalah, mereka berpikir dengan menunjukkan lebih banyak cinta, lebih banyak emosi, lebih banyak kerentanan, mereka akan terlihat lebih berharga, tetapi kenyataannya nilaimu terletak pada kemampuanmu untuk tetap stabil. Saat kamu menunjukkan bahwa kamu secara emosional bergantung pada perilakunya, dia menjauh, dan semakin keras kamu mengejar, semakin cepat kamu kehilangannya. Inilah mengapa pria paling magnetis dan kuat adalah mereka yang sama sekali tidak mengejar, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak mengemis perhatian. Mereka pergi ketika perlu, mereka berdiri teguh pada diri mereka sendiri, dan mereka tidak pernah melanggar kerangka diri mereka sendiri, dan itulah mengapa wanita tidak bisa menolak mereka. Jika kamu selalu mencari validasi, jika kamu selalu mencari persetujuan, kamu memainkan permainan yang kalah. Ketertarikan dibangun di atas misteri, tantangan, dan kehadiran, bukan pada keputusasaan emosional. Dia tidak menghormati pria yang membutuhkannya, dia menghormati pria yang memilihnya tetapi tidak bergantung padanya. Jadi lain kali kamu merasakan dorongan untuk bereaksi secara emosional, untuk membuktikan diri, untuk mencari kepastian, berhentilah, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku batu karang atau daun yang tertiup angin? Saat kamu belajar mempertahankan kerangka diri, saat kamu berhenti membiarkan emosi mengendalikanmu, saat itulah segalanya berubah. Nomor 4, ketika dia menjauh, lakukan ini. Sementara nalurimu berteriak untuk bertindak, melakukan sesuatu, memperbaiki apapun yang terasa rusak, justru disitulah kamu gagal. Saat dia menjauh, ketika dia menjadi dingin, menjaga jarak, atau tidak responsif, kebanyakan pria langsung masuk ke dalam perangkap. Mereka mulai bertanya, apakah aku melakukan kesalahan? Mereka mulai mengirim lebih banyak pesan, lebih banyak menelepon, mencari kepastian bahwa semuanya masih baik-baik saja. Tetapi saat kamu mengejar, kamu mengonfirmasi kecurigaan terburuknya bahwa kamu lemah, putus asa, dan tidak memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dia tidak menjauh secara kebetulan, dia menjauh untuk melihat dirimu yang sebenarnya, untuk menguji kendali emosionalmu, untuk melihat apakah kamu akan berdiri teguh pada dirimu sendiri atau runtuh di bawah beban ketidakpastian. Wanita tidak menghormati pria yang menyerah di bawah tekanan, mereka tidak mengagumi pria yang hancur begitu mereka merasakan ketidaknyamanan emosional. Mereka secara biologis tertarik pada pria yang dapat menghadapi badai tanpa bergeming, dan mereka yang gagal, mereka yang hancur, yang menjadi emosional, yang mulai mengejar, mereka dibuang tanpa berpikir dua kali. Kebanyakan pria menyabotase diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Saat dia berhenti membalas dengan cepat, saat dia mulai bertingkah dingin, mereka melakukan kesalahan fatal dengan bereaksi. Mereka mengajukan pertanyaan, mereka terlalu banyak menjelaskan diri mereka sendiri, mereka mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak perlu diperbaiki. Apa yang tidak mereka pahami adalah dia tidak ingin kamu memperbaiki apapun, dia ingin tahu apakah kamu akan menyerah, dan ketika kamu panik melalui pesan teks, mencari validasi, atau mencoba mendapatkannya kembali, kamu langsung gagal dalam ujian. Beginilah cara pria lemah kehilangan kekuatannya tanpa menyadarinya, beginilah cara pria beralih dari dihormati menjadi diabaikan. Saat dia merasakan kamu lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkanmu, permainan berakhir. Pria terkuat melakukan sesuatu yang sangat berbeda, mereka tidak melakukan apa-apa. Ketika dia menjauh, mereka membiarkannya, mereka tidak bereaksi, mereka tidak mengejar, mereka tidak mencari validasi, mereka melanjutkan jalan mereka seolah-olah tidak ada yang berubah,
mereka mempertahankan kerangka diri dengan kepastian mutlak, dan ini membuatnya gila karena dia terbiasa dengan pria yang bereaksi, dia terbiasa dengan pria yang kehilangan ketenangan, dia terbiasa dengan pria yang panik dan membuktikan bahwa mereka sama seperti yang lain. Tetapi ketika dia bertemu pria yang tidak bereaksi, yang tetap sama sekali tidak terpengaruh, dia mulai mempertanyakan segalanya, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bereaksi, mengapa dia tidak mengejarku, mengapa dia tidak mencoba memperbaiki ini, dan tiba-tiba dialah yang mengejar. Pria yang tidak menyerah di bawah tekanan emosional adalah pria yang mustahil untuk digantikan. Ketika dia menjauh, inilah tepatnya yang kamu lakukan, segera hentikan inisiasi kontak, jangan menelepon, jangan mengirim pesan, jangan menghubungi. Keheninganmu akan mengatakan lebih dari kata-kata apapun. Fokus pada misimu, jika kamu terus-menerus memikirkan jaraknya, kamu sudah kalah. Alihkan energi itu ke dirimu sendiri, tujuanmu, kebugaranmu, bisnismu. Berinteraksi dengan wanita lain, bukan untuk membuatnya cemburu, tetapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa dia bukan satu-satunya pilihanmu. Tetaplah sama sekali tidak terganggu. Jika dia menghubungi, balas dengan tenang, percaya diri, dan tanpa keputusasaan emosional. Jika dia bertanya mengapa kamu menjauh, katakan, aku sedang sibuk, itu saja, tanpa penjelasan, tanpa terlalu banyak menjelaskan, hanya kepastian. Beginilah caramu membalikkan dinamika kekuasaan secara instan karena begitu dia menyadari dia tidak dapat mengendalikanmu secara emosional, dia menjadi terobsesi. Kebanyakan pria tidak akan pernah memahami ini, mereka akan terus mengejar, mengemis perhatian, mencari kejelasan, mereka akan terus jatuh ke dalam perangkap kebutuhan emosional, dan mereka akan terus kalah. Tetapi pria yang mempelajari rahasia ini menjadi tak tersentuh. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang hidup. Jika kamu tidak dapat mengendalikan emosimu, jika kamu tidak dapat mempertahankan kerangka diri di bawah tekanan, kamu akan dipermainkan oleh segalanya dan semua orang. Pria lemah bereaksi terhadap dunia, pria kuat mengendalikannya. Wanita tertarik pada kepastian, mereka tertarik pada pria yang tidak terpengaruh oleh emosinya, ujiannya, penarikannya. Mereka tertarik pada pria yang bergerak maju apapun yang terjadi. Jika kamu membiarkan emosi mengendalikanmu, kamu akan selalu berada di bawah belas kasihan orang lain, tetapi jika kamu secara faktual menguasai emosimu, jika kamu mempertahankan pendirianmu, jika kamu tetap tak tergoyahkan, kamu akan menjadi pria yang mustahil untuk diabaikan. Inilah rahasia yang tidak seorang pun memberitahumu, inilah mengapa beberapa pria selalu disegani, dikagumi, dan menarik, sementara yang lain dimanfaatkan, dibuang, dan dilupakan. Mereka yang menang adalah mereka yang menolak untuk menyerah. Jadi lain kali dia menjauh, ingatlah momen ini, ingatlah bahwa ujian sedang terjadi, ingatlah bahwa reaksimu menentukan apakah kamu dihormati atau dilupakan. Pria yang gagal akan panik, bereaksi secara emosional, dan kehilangan segalanya. Pria yang lulus akan tetap tenang, tak tergoyahkan, dan memiliki kendali penuh, dan pada akhirnya hanya satu jenis pria yang diingat, kamu akan menjadi yang mana. Nomor 5, fenomena mengejar dan kalah. Sementara kamu berpikir mengejarnya akan membuatnya melihat nilaimu, pahamilah ini, mengejar hanya membuktikan bahwa kamu tidak memiliki nilai. Saat kamu menempatkannya di atas pedestal, kamu menempatkan dirimu di bawahnya, dan begitu dia merasakan bahwa dia memiliki semua kekuatan, dia tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Inilah mengapa pria yang paling tidak peduli tampaknya selalu memiliki lebih banyak pilihan, karena ketertarikan tidak menghargai usaha, tetapi menghargai kehadiran, status, dan harga diri. Saat kamu menjadikannya prioritasmu, dia kehilangan minat. Saat dia menyadari kamu sedang berusaha memenangkannya, dia secara tidak sadar tahu kamu bukanlah pria yang terbiasa menang, dan jika kamu bukan pria yang secara alami menarik, dia akan bertanya-tanya, mengapa aku harus bersamanya? Pria yang mengejar adalah pria yang kalah. Satu-satunya cara untuk memenangkan rasa hormatnya, ketertarikannya, kekagumannya adalah menjadi pria yang tidak mencarinya. Pikirkan tentang setiap situasi di mana kamu mengejar seseorang, apakah mereka lebih menghormatimu atau apakah mereka mulai memperlakukanmu seolah-olah kamu putus asa untuk mendapatkan perhatian mereka. Itu sama dalam hubungan, wanita merespons kekuatan, bukan pengejaran. Pria terkuat tidak pernah mengejar, mereka begitu fokus pada kehidupan mereka sendiri, misi mereka sendiri sehingga wanita secara alami datang kepada mereka. Pria lemah percaya bahwa jika dia berusaha lebih keras, memberi lebih banyak, membuktikan dirinya,
dia akan lebih mencintainya, tetapi kenyataannya semakin keras kamu mengejar, semakin dia lari, karena wanita secara naluriah menginginkan pria yang tidak membutuhkan mereka. Seorang wanita ingin merasa seperti dia telah memenangkanmu, bukan seperti kamu mengemis persetujuannya. Inilah mengapa pria yang menarik perhatian mereka, yang tetap misterius, yang tidak bereaksi secara emosional adalah pria yang tidak bisa berhenti dipikirkan wanita. Saat dia merasa telah mengamankanmu, dia mulai kehilangan ketertarikan. Saat dia menyadari kamu bersedia melakukan apa saja untuk mempertahankannya, dia mulai mencari di tempat lain. Itu bukan karena dia tidak berperasaan, itu karena sifat manusia tidak menghargai apa yang tidak perlu didapatkan. Alasan pria bernilai tinggi dikejar wanita bukanlah karena mereka lebih kaya atau lebih tampan, tetapi karena mereka tidak pernah memposisikan diri mereka sebagai lebih rendah nilainya. Mereka menjalani hidup mereka dengan tujuan, arah, dan kepercayaan diri, mereka tahu mereka adalah hadiahnya. Pria lemah menghabiskan hari-harinya menunggu pesannya, menyesuaikan jadwalnya untuk membuatnya senang, dan memprioritaskannya di atas misinya sendiri, dan itulah tepatnya mengapa dia tidak menghormatinya. Pria dengan pilihan tidak mencari persetujuan, dia tidak mengejar validasi, dia hanya ada dalam realitasnya sendiri, dan orang yang tepat secara alami tertarik padanya. Jadi lain kali kamu merasakan dorongan untuk mengejar, ingatlah ini, kamu membunuh ketertarikan dengan setiap gerakan putus asa. Mundur, pergi jika perlu, jangan mencari validasi, begitu kamu melakukannya, kamu kalah. Wanita menginginkan pria yang mereka merasa beruntung bersamanya, bukan pria yang beruntung bersama mereka. Saat kamu mulai bertingkah seolah-olah dialah hadiahnya, dia mulai memperlakukanmu seperti pilihan. Jadi berhentilah mengejar, berhentilah membuktikan, berhentilah menempatkan dirimu di bawahnya, alih-alih bangun dirimu menjadi pria yang begitu kuat, begitu percaya diri, begitu tak tergoyahkan sehingga dia tidak punya pilihan selain mengejarmu. Nomor 6. Bagaimana mendapatkan kembali rasa hormatnya secara instan. Sementara kebanyakan pria menghabiskan hidup mereka bertanya-tanya mengapa mereka kehilangan rasa hormat, tanpa pernah memahami apa yang salah, kenyataannya brutal tetapi sederhana, kamu kehilangan rasa hormat saat kamu menunjukkan kelemahan, saat dia melihat kamu lebih membutuhkan validasinya daripada kamu membutuhkan harga dirimu sendiri. Itulah saat kamu menjadi mudah dilupakan, bisa diganti, dan sekali pakai, karena kenyataannya seorang wanita hanya menghormati pria yang dia takut kehilangan. Dan jika kamu pernah diremehkan, diabaikan, atau diperlakukan sebagai pilihan, pahamilah ini, kamu menciptakan situasi itu, kamu membiarkannya terjadi dengan menunjukkan bahwa kamu bersedia mentolerirnya, kamu mengajarinya bahwa kamu akan terus berusaha tidak peduli seberapa sedikit yang dia berikan kepadamu, dan begitu seorang wanita melihat itu, tidak ada jalan kembali, karena inilah yang tidak seorang pun memberitahumu, begitu rasa hormat hilang, hampir mustahil untuk mendapatkannya kembali, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah bukan dengan membuktikan diri, bukan dengan mengemis kesempatan lain, bukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan membalikkan keadaan sepenuhnya dan membuatnya merasakan ketakutan kehilanganmu. Kamu tidak mendapatkan kembali rasa hormat dengan membicarakannya, kamu mendapatkan kembali rasa hormat dengan menjadi pria yang tidak bisa dia abaikan. Saat dia melihat perubahan dalam dirimu, ketika dia merasa bahwa dia bukan lagi pusat duniamu, ketika dia menyadari bahwa kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi membuktikan diri, tidak lagi bereaksi secara emosional, seluruh persepsinya tentangmu berubah, dan inilah saat yang tepat di mana dia mulai berpikir, tunggu, apa yang terjadi? Mengapa dia tidak mengejar lagi? Mengapa dia tampak tidak terpengaruh? Apakah aku melakukan kesalahan? Karena kenyataan yang dingin dan brutal adalah bahwa wanita tidak menghormati pria yang menunggu mereka. Mereka tidak mengagumi pria yang mencari persetujuan atau membuktikan nilai mereka. Mereka menghormati pria yang bisa pergi tanpa ragu-ragu. Beginilah caramu mengubah seluruh dinamika untuk kentunganmu. Kamu menghilang dari dunianya. Kamu berhenti mengirim pesan, berhenti menyukai postingannya, berhenti bereaksi terhadap perubahan suasana hatinya. Kamu menghapus dirimu sepenuhnya. Dia harus merasakan kehadiranmu begitu dalam sehingga dia mulai mempertanyakan segalanya. Kamu fokus pada dirimu sendiri tanpa henti, waktumu dihabiskan di gym, mengerjakan misimu, meningkatkan dirimu secara mental, fisik, dan finansial. Kamu menjadi pria yang begitu sibuk membangun dirinya sendiri sehingga dia tidak lagi punya waktu untuk permainannya. Kamu meningkatkan statusmu, versi dirimu yang dia hilangkan rasa hormatnya tidak lagi ada. Kamu menjadi begitu bernilai tinggi, begitu percaya diri,
begitu sepenuhnya fokus pada pertumbuhanmu sehingga dia mulai melihatmu sebagai pria yang tidak mampu dia hilangkan. Kamu menunjukkan padanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun bahwa kamu tidak akan pernah lagi mentolerir ketidakpercayaan. Jika dia pernah kembali, jika dia pernah mencoba memasuki kembali duniamu, dia akan tahu itu atas persyaratanmu, bukan persyaratannya. Karena pria yang dihormati bukanlah pria yang menjelaskan nilainya, dia adalah pria yang membuat ketidakhadirannya terasa begitu kuat sehingga dia menyadari apa yang hilang darinya hanya ketika sudah terlambat. Pikirkan tentang itu, siapa yang dikejar wanita? Siapa yang mereka sesali kehilangannya? Pria yang bergerak maju tanpa ragu-ragu, pria yang tidak mengemis kesempatan lain, pria yang disegani karena mereka tidak mentolerir ketidakpercayaan. Jika kamu ingin memperbaiki segalanya, jika kamu ingin mendapatkan kembali harga dirimu, kepercayaan dirimu, dan kekuasaanmu, berhentilah mengejar, berhentilah menjelaskan, berhentilah membuktikan, alih-alih jadilah pria yang dia takut kehilangan, karena begitu dia menyadari kamu pergi, pria yang dulunya dia anggap remeh telah berubah menjadi pria yang diinginkan setiap wanita, dia akan merasakan emosi yang tidak pernah dia duga akan dia rasakan, penyesalan, dan saat itu bahkan tidak akan menjadi masalah. Nomor 7. Jadilah pria yang tak bisa dia abaikan. Sementara kamu menghabiskan waktumu memikirkannya, bertanya-tanya mengapa dia menjauh, mempertanyakan apa yang kamu lakukan salah, dia tidak memikirkanmu, dan itulah masalahnya. Kamu telah menjadikannya pusat duniamu, tetapi di dunianya, kamu hanyalah pilihan lain. Dan kenyataan pahitnya, dia tidak menginginkan pria yang menjadikannya pusat keberadaannya, dia menginginkan pria yang begitu fokus pada tujuannya, begitu berkomitmen pada pertumbuhannya sendiri sehingga dia harus berjuang untuk mendapatkan tempat dalam hidupnya. Seorang wanita tidak bisa mengabaikan pria yang terlalu sibuk membangun dirinya sendiri untuk mengejarnya. Tetapi saat ini, kebanyakan pria benar-benar terbalik, mereka mengorbankan segalanya untuknya, mereka menyesuaikan rencana mereka untuk membuatnya senang, mereka mencari persetujuannya sebelum membuat keputusan, dan dengan melakukan itu, mereka membuat diri mereka mudah ditebak, lemah, dan mudah diganti. Dan inilah mengapa dia menjauh. Inilah mengapa dia menguji, inilah mengapa dia mencari pria yang tidak membutuhkan perhatiannya untuk merasa berharga, karena saat dia menyadari kamu lebih memilih kehilangan dirimu sendiri daripada kehilangan dia, dia berhenti menghormatimu. Seorang wanita tertarik pada kekuatan, kendali, dan tujuan, bukan kendali atas dirinya, tetapi kendali atas dirimu sendiri. Pria yang tidak dapat mengendalikan emosinya, keinginannya, waktunya, dan fokusnya adalah pria yang berada di bawah belas kasihan orang lain, dan pria seperti itu tidak dihormati. Pria yang menarik perhatian, rasa hormat, dan kekaguman adalah mereka yang tidak pernah mengemisnya, mereka terlalu sibuk, mereka terlalu fokus, mereka terlalu termotivasi untuk menunggu pesannya, menganalisis keheningannya, atau mencoba mendapatkannya kembali, karena mereka memahami kebenaran sederhana ini, saat kamu menjadikannya hal terpenting dalam hidupmu, kamu menjadikan dirimu hal yang paling tidak penting dalam hidupnya. Pria yang tak bisa diabaikan adalah pria yang tidak mencari validasinya. Jadi, bagaimana kamu menjadi pria itu? Kamu mengutamakan dirimu sendiri, tujuanmu, cita-citamu, inilah prioritasmu, bukan dia, bukan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dia inginkan. Kamu bergerak maju dengan atau tanpa dia, kamu menciptakan jarak, kamu berhenti tersedia 24/7, kamu berhenti mengirim pesan lebih dulu, kamu berhenti bereaksi. Dia harus merasakan bahwa dia bukan lagi pusat perhatianmu. Kamu membangun kekuatan secara fisik, mental, finansial, pria yang terus-menerus berkembang menjadi mustahil untuk diabaikan. Kamu berinteraksi dengan wanita lain, kamu tidak menunggunya memilihmu, kamu memahami bahwa kamu punya pilihan, dan ketika kamu punya pilihan, kamu bergerak berbeda, kamu bertindak berbeda, kamu menjadi lebih percaya diri, dan kepercayaan diri itu magnetis. Kamu menjalani hidup sesuai dengan persyaratanmu, kamu berhenti berkompromi pada apa yang penting bagimu hanya untuk membuatnya bahagia. Seorang wanita paling bahagia ketika dia bersama pria yang tidak melanggar aturannya sendiri untuk siapapun. Beginilah caramu membalikkan segalanya untuk kentunganmu, karena saat dia menyadari dia bukan lagi prioritasku, dia mulai mengejar, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, dia mulai bertanya-tanya mengapa dia tidak mencoba mendapatkanku kembali, mengapa dia tidak mengirim pesan, mengapa dia tampak lebih bahagia tanpaku, dan tiba-tiba kamulah yang memegang kendali. Tetapi ini hanya berhasil jika kamu benar-benar mewujudkannya, kamu tidak bisa berpura-pura,
kamu harus menjadi pria yang tidak membutuhkannya. Saat kamu benar-benar mulai menghargai dirimu sendiri lebih dari kamu menghargai perhatiannya, dia akan merasakannya, dan saat itulah dia tidak bisa mengabaikanmu, karena sekarang kamulah hadiahnya, sekarang kamulah pria yang dia sesali kehilangannya, sekarang kamulah pria yang dia lihat berbeda, dan bahkan jika dia tidak kembali, itu tidak akan menjadi masalah, karena pada saat dia menyadari apa yang hilang darinya, kamu akan terlalu sibuk membangun kerajaanmu, menjalani hidupmu, dan menarik wanita yang melihat nilaimu tanpa kamu harus membuktikannya. Beginilah caramu menang, beginilah caramu berhenti diabaikan, beginilah caramu mengambil kendali atas hidupmu. Ada saat dalam kehidupan setiap pria di mana dia bangun atau tetap tertidur, saat di mana dia melangkah ke dalam kekuatannya atau terus diabaikan, diremehkan, dan dilupakan, dan hari ini, inilah saat itu bagimu. Kamu dapat terus mengejar, membuktikan, terlalu banyak menjelaskan, mencari validasi hanya untuk dibuang seolah-olah kamu tidak pernah berarti, atau kamu dapat berdiri, merebut kembali rasa hormatmu, dan menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Dunia tidak menghormati yang lemah, wanita tidak mengagumi yang putus asa, dan hidup tidak menghargai mereka yang mengemis perhatian. Pria yang menang dalam hidup, dalam hubungan, dalam kesuksesan adalah pria yang menolak untuk menyerah, dan pertanyaannya adalah, pria mana yang akan kamu pilih? Komentari, aku menolak untuk menyerah, jika kamu sudah muak diabaikan, muak diremehkan, muak hidup dalam bayang-bayang dirimu yang seharusnya. Ini bukan hanya tentangmu, ini tentang setiap pria yang pernah merasa hilang, lemah, atau dibuang, ini tentang menyebarkan kebenaran kepada mereka yang perlu mendengarnya. Dukung saluran ini agar kami dapat terus membangunkan pria, terus memberi mereka alat untuk mengambil kembali kekuatan mereka, dan terus mengungkap kebohongan yang telah membuat mereka lemah terlalu lama. Setiap bagikan, setiap komentar, setiap suka membantu pria lain melarikan diri dari perangkap. Jika kamu serius mengubah hidupmu, berlangganan sekarang karena ini hanyalah permulaan, masa depan adalah milik mereka yang menolak untuk menyerah.